Ibu Kepala Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator dan juga pejabat pengawas, dan juga Bapak Ibu pejabat nasional dan Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi persyaratan PKA, aplikasi PKA yang telah disampaikan oleh PKA 1. Salah satunya adalah sosialisasi Mensa yang harus kita lakukan, khususnya untuk pegawai Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, sosialisasi ini akan disampaikan oleh Ibu kepada Ibu. Terima kasih Bu Sep. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dalam kepemimpinan ini kita berjumpa ini ada Desa Utara dan juga ada Desa. Desa itu rencana strategis sesuai dengan kepemimpinan kepala daerah. Nah, sekarang susun Desa untuk Desa Bapak Gubernur, Bapak Wali dan Bapak Gubernur, Bapak Presiden. Namun hari ini saya sudah susun. Kita sosialisasi Desa sebagai wujud bahwa satu organisasi semuanya akan ada bersama rencana strategi. Karena saya lihat ada juga bahwa nanti yang mengikuti masa ini salah satu kata pelajaran. Nah, Desa BPTB yang ini kita lihat lanjut. Di dalam Desa itu ada 7 unsur. Yang pertama satu organisasi, tugas pokok dan fungsi BPTB, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, indikator kinerja utama, SPD kinerja dan SPD program kegiatan subkegiatan. Lanjut. Bapak Ibu, kita mulai dari struktur. Di sini struktur sementara organisasinya. Ada yang baru, ada satu kepala badan, ada sekretaris, ada kelompok jabatan personal. Nah, kalau dulu di bawah pimpinan itu banyak sekretaris, sekarang tidak ada. Sejak 2021, penyederhanaan personal. Ada di bawah sekretaris, ada keseluruhan badan umum dan keseluruhan keuangan. Di mana saudara menjaga keseluruhan badan umum yang menangani keseluruhan menjaga keseluruhan keuangan Pak Ketua. Lalu di bawah kepala dan sekretaris ada kepala bidang kompetensi manajemen dan sosial kultural. Sekarang masih kosong dijabat oleh Pak Oke untuk pemilih. Bidang kompetensi dan pemerintahan memang ini sih tidak kalah kalau sudah lama baru diganti ulang. Ini bahwa ini sudah dilakukan bidang teman-teman dan ada kompetensi pada nama sertifikasi lembaga sekarang fungsional. Ini sementara ditangani oleh Pak Salah satu pegawai bidang ini. Kita punya CNS sekarang 132 orang. Golongan 4 17 orang, golongan 3 7 orang, golongan 2 8 orang dan golongan 1 1 orang. Kita punya media suara 93 pada tambah CNS 93 asitalis wisatawan perencanaan dan sosial pengetahuan, analis kebijakan pada sekarang dan ahli utama penanaman bekerja. Kemarin kita punya badan lembaga CPNS yang ada lama kosong. Jadi kita punya formasi ada 2 kalau saya tidak salah, tidak bilang. Yang punya 1 dan 2. Nah, kita punya tugas pokok. Semua paham tugas pokok itu, BPTB atau ada yang tidak paham? Saya tidak semua pahamnya. Ada yang tidak tugas pokok, tapi belum melaksanakan fungsi penunjang besar. Pemerintah dengan sumber daya manusia daerah yang menjadi kekuatan daerah. Jadi karena kita punya tugas tentang. Jadi setiap ketemu memberi arahan. Baik itu tertulis maupun lisan, itu adalah kebijakan tidak berbeda. Jadi jangan ada lagi staf yang bilang begini. Itu kan hanya
Tapi punya ide yang baik menurut saya. Ada beberapa sudah disiapkan tadi. Saya minta tanda sampai sekarang saya belum sempat masuk sini. Nah ini bagaimana bagaimana? Kenapa saya dibuat oleh Bapak Ibu? Yang ketiga, pengembangan informasi pengetahuan pelaksanaan tugas pengembangan di bidang pengembangan. Laporannya harus setiap apa? Bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Lalu kegiatan yang harus dilakukan itu wajib. Pembinaan teknis yang tepat, pembinaan teknis yang tepat harus diperlukan bersama. Ini bisa. Jadi usaha-usaha administrasi dan lain-lain ada di sekretariat. Pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi terkadang tidak ada dalam desa, tapi perintah gubernur, perintah pimpinan kita laksanakan. Karena ada satu di dalam ini. Jadi jangan lagi sama. Kalau ibu punya SKP ada, lalu tugas lain yang saya berikan tugas apa? Perintah pimpinan. Kalau ibu ini ada dalam desa, ada tujuan sesuai strategi kerjaan. Kita berdasarkan kebijakan yang utama, maka dirumuskanlah ini kita berada pada kategori tentang perencanaan pimpinan daerah, pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah yang memperoleh kita? Bukan tujuannya ada melalui proses kesalahan. Yang pertama, tujuannya sama kapasitas untuk mengembangkan sasaran strateginya apa kebijakan. Jadi setiap tujuan harus ada sasaran strategi ini masa perencanaan. Jadi kalau ibu yang bekerja perencanaan wajib. Saya contoh meningkatkan sasaran kapasitas untuk mengembangkan pelatihan. Di sini mengoptimalkan kualifikasi lembaga. Nah, sebentar lagi kita akan berakreditasi kita berlembaga untuk program PKP dan penyelenggara. Ini ada siapa? Ini salah satu tujuan dan strateginya. Terakreditasi perusahaan kewenangan dalam pengembangan kompetensi SDM sesuai kebijakan manajemen ASN dan kita salah satu saya terima kasih untuk Pak RT, Pak Bas, Pak Ari, Pak Bini yang sudah melakukan waktu dengan instansi pemerintah daerah. Itu artinya kita sudah menjawab, kita punya salah satu tujuan. Begitu ya Pak Ibu. Setiap kegiatan kita harus menjawab. Sama dia yang kata ini. Makanya kata Bapak Ibu ya, ini kita kerja ini tidak menjawab. Itu dari BPSDM, tujuan BPSDM saya diizinkan. Dan wujudnya kompetensi belajar secara kultural. Terima kasih dan satu segera melaksanakan 2 kelas untuk sosial kultural. Selama ini kita abaikan, kita sudah laksanakan. Jadi saya terima kasih Pak Kabin, Bapak Sekretaris dan Kasatpol PP sudah mendengarkan opsi untuk sosial kultural nanti. Dan tidak mungkin Pak, jangan kerja sendiri, masih tidak mungkin. Kalau kita mau kerja sendiri, kita akan cepat selesai. Tapi kalau kita mau kerja tim, maka lambat selesai. Tapi
Dinas itu sudah rapi. Jadi salah satunya kita menjawab tujuan ini. Jadi kami disuruh biar tidak bukan menjawab asal-asal tidak harus dijawab. Jadi saya terima kasih ya, tim sekretariat dan bidang saya dan juga terutama Pak Bas atau PPK. Dan setiap saat saya minta untuk berpikir keras bagaimana memajukan data ini dari sisi sarana dan prasarana. Ini kita punya bintang pendidikan utama, caranya kinerja pemeriksaan kapasitas lembaga kita bintang 1 A. Kemarin kita semua yang sosialisasi dari lalu sudah paham ya? Kalau belum kita lagi ulangi ini. Tercapai kinerja pemeriksaan kapasitas lembaga oleh KPP program pelatihan 12.106 selama 6 tahun. Tercapai kita selalu diperoleh harusnya 12.000. Karena sudah tambah pegawai baru juga. Yang ketiga, tercapai kinerja mengenal pengelola strategis pemerintahan manipulasi pasar pelatihan kapasitas ini. Jadi saya terima kasih kepada Ibu kinerja berpikir untuk menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, tercapai kinerja menetapkan pengelola pelatihan fungsional dan sertifikasi serta pengurusan pasar pelatihan. Nah, ini pasar pelatihan sekolah sekolah ke depan kita bisa lihat. Percaya ini tercapai kinerja menetapkan pengelola administrasi. Kita tahu. Jadi jangan kita bilang sekretariat ini tidak benar sangat penting dalam sekretariat. Karena masa sekretariat tidak bekerja, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Contoh hal sepele. Kalau kita masuk di ruang kelas apa? Itu tugas siapa? Sekretariat. Nah, kita beritahu bahwa saya bekerja di ruang kelas. Ada di sini. Saya bekerja di ruang kelas. Dia pun ada. Jadi kalau kamu bawa tidak maksimal, kelas foto, ya pasti orang jadi rumah. Lalu sama dari dua, itu tahu siapa? Saya punya bagi tugas. Teman-teman, pengamat beberapa karya senjata di sekitar di kantor, khusus secara pertama. Pak Bas setiap program ASN ataupun tidak atau pengamat setidaknya kita bisa berpikir atau setidaknya bisa berkata itu sangat penting suatu organisasi. Jadi jangan pernah seperti itu tidak ada organisasi yang maju kalau semua tidak bekerja secara maksimal. Baik, Bapak Ibu, izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menjelaskan berkaitan dengan cascading kinerja. Di sini ada 2 cascading. Yang pertama itu cascading kinerja, kemudian yang kedua itu adalah cascading program. Bapak Ibu, kenapa dibutuhkan cascading? Tadi kita sudah melihat bagaimana tugas pokok dan fungsi kita, dan itu semua tidak bisa dikerjakan oleh kepala badan sendiri, harus didukung oleh kita semua sebagai tenaga-tenaga yang diperbantukan di tempat ini. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan cascading kinerja. Kita akan melihat cascading dari kepala badan dulu. Cascading kepala badan ini diturunkan dari gubernur, sekda, asisten 1, jadi dari gubernur, dari sekda. Ini kita melihat bahwa indikator dari sekda itu ada 7 indikator, satu sasaran dan 7 indikator. Kita pada indikator yang pertama, indeks reformasi birokrasi, kemudian di asisten itu mewujudkan sasaran yang pertama. Sasarannya adalah meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggara
indikatornya adalah indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan ini diturunkan kepada kepala badan dengan indikator utama yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Badan. Terdapat 5 indikator utama. Yang pertama, tercapainya kinerja penguatan standar kapasitas lembaga, pelatihan dan program pelatihan. Tercapainya kinerja penataan pengelolaan pelatihan manajerial dan sosial kultural. Yang ketiga adalah tercapainya kinerja penataan dan pengelolaan pelatihan teknis dan pemerintahan serta evaluasi pasca pelatihan. Indikator yang keempat adalah tercapainya kinerja penataan dan penyelenggaraan pelatihan fungsional dan sertifikasi serta evaluasi pasca pelatihan. Dan indikator yang terakhir adalah tercapainya kinerja penataan dan pelayanan administrasi, perkantoran, prasarana pelatihan dengan sasaran dan indikator sasaran, kinerja sasaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabar. Kita lihat cascading-nya kepada pejabat di bawahnya. Ya, indikator-indikator tadi itu diturunkan kepada Ibu Sekretaris dan 3 kabin dengan masing-masing yang terdiri dari sasarannya dan adalah meningkatnya standar 2 sasaran tadi, ya, sasaran meningkatnya standar kapasitas manajemen lembaga dan program pelatihan itu, dan yang kedua adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, prasarana dan sarana kepelatihan yang berkualitas itu diturunkan kepada Ibu Sekretaris. Dengan indikator kinerja sasaran juga ada 2. Nah, Bapak Ibu, indikator sasaran dari Ibu Sekretaris ini akan diturunkan sampai pada level yang paling bawah, pelaksana yang paling bawah. Kemudian demikian juga pada 3 orang kabin itu juga mengambil dari indikator dari Ibu Kepala Badan dan diteruskan kepada staf di bawahnya. Kita melihat contoh satu di sekretariat. Di sekretariat sasaran sudah tadi disebutkan, indikator sasaran juga sudah disebutkan tadi. Kita lihat kinerja dari Ibu Sekretaris. Ya. Indikator kinerja dari Ibu Sekretaris ada banyak, Bapak Ibu. Nah, sekian indikator ini diturunkan kepada staf yang membantu Ibu Kabar. Ibu Sekretaris. Jadi di situ ada Ibu Nyai selaku Kasubag Kepegawaian Umum, kemudian Pak Ridwan sebagai Kasubag Keuangan, dan saya sendiri sebagai perencana. Kita lihat di cascading Kasubag Kepegawaian Umum. Ya, ini tadi indikator dari Ibu Sekretaris diturunkan kepada Kasubag Kepegawaian Umum. IKI dari indikator kinerja individu dari Kasubag Kepegawaian Umum atau Ibu Nyai diturunkan nanti kepada staf yang membantu Ibu Nyai atau Kasubag Kepegawaian Umum. Begitu juga di Kasubag Keuangan dan saya sebagai perencana. Contoh yang diturunkan dari Ibu Nyai kepada Ibu Ursula Dias itu ada beberapa. Yang pertama itu presentasi pelaksanaan kegiatan dalam menunjang akreditasi program pelatihan. Itu targetnya adalah 100%. Kemudian indikator yang kedua dari Ibu Ursula adalah presentasi fasilitasi evaluasi kepuasan pelayanan. Ini juga targetnya 100%. Kemudian presentasi berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian, itu juga targetnya 100%, dan sisa yang lainnya. Sampai dengan kita ke perencanaan. Ini keuangan, Bapak Ibu. Dari Pak Ridwan itu ada contohnya jumlah dokumen
perencanaan dan penganggaran sesuai dengan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pak Ridwan ya, Subak Keuangan. Ini diteruskan kepada staf di bawahnya. Jadi ada beberapa indikator kinerja individu dari Pak Ridwan, itu nanti diteruskan kepada staf yang membantu beliau di Subak Keuangan dan Subak Keuangan. Misalnya ke Pak Rudi. Pak Rudi itu yang pertama jumlah kegiatan pencatatan itu targetnya ada 13 dokumen. Kemudian jumlah penginputan ke aplikasi SIPKD itu ada 13 kegiatan dan begitu seterusnya. Demikian Bapak Ibu berkaitan dengan SDG kinerja. Kita lihat contoh satu di bidang 3. Bidang 3 ini Bapak Ibu ada kabitnya itu mengambil indikator dari Ibu Kabar. Itu ada 2. Kemudian indikatornya seperti itu. Kita lihat ke bawahnya. Ya. PLT Kabit. Ini ada beberapa indikator kinerja individu. Yang pertama itu adalah predikat akreditasi kelembagaan dan program pelatihan PBC, PKA, PKP. Ini targetnya adalah A. Kemudian di bawahnya itu jumlah dokumen pengendalian dan peningkatan mutu pelatihan dasar, manajerial dan sosial kultural, teknis fungsional pemerintahan PBC dan PBC ASN. Targetnya adalah 30 dokumen. Nah Bapak Ibu, sekian indikator kinerja yang ada pada kabit itu akan diturunkan kepada staf di bawahnya. Salah satu contohnya, misalnya Ibu Merliana Kalunga, beliau adalah Widesuara BPSDM. Ini selain melaksanakan tugas sebagai Widesuara, beliau juga melaksanakan tugas yang ada di bidang. Yang pertama itu berkaitan dengan jumlah dokumen perencanaan, pembelajaran, pelatihan dasar, PKP, PKA dan teknis. Kemudian jumlah laporan pengembangan program pelatihan teknis seperti itu. Jadi beliau tidak hanya melaksanakan tugas Widesuara, tetapi juga melaksanakan tugas yang ada di bidang. Kemudian kita lanjut ke cascading program dan kegiatan. Cascading program dan kegiatan, jadi setiap program dan kegiatan yang ada di BPSDM itu di breakdown sampai kepada bidang. Nanti di bidangnya itu yang akan membagi pada staf di bawahnya. Bapak Ibu lihat di sini, ini ada pohon kinerja. Kita lihat dari pohon kinerja. Pohon kinerja di sini ada memuat tentang tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja utama, sampai dengan sasaran dan arah kebijakan. Yang kita yang sudah diberikan sampai ke sekretariat dan bidang. Kemudian cascading kinerjanya, kita langsung ke sasaran yang pertama saja. Ya, jadi Bapak Ibu seperti ini tampilannya di cascading kinerja program dan kegiatan. Ada sampai kepada sub kegiatan, output dan dampaknya nanti. Ini Bapak Ibu ada program, misalnya di cascading kinerja, cascading program sasaran 1. Di situ ada programnya
Hasilnya adalah presentasi dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang tersusun. Seperti itu contohnya, Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Kita lanjut pada sesi selanjutnya. Saya menunjukkan beberapa hal yang disampaikan oleh kita terkait dengan yang pertama adalah pimpinan sebagai kebijakan pernikahan yang harus ditindaklanjuti. Selanjutnya medsos dari ASN atau seluruh ASN yang perlu dibagi untuk membuat terkait tugas khususnya di SMB khusus untuk bangun dan juga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan harus dibuat dalam satu laporan. Dan juga ada tugas tambahan dari merupakan pimpinan yang harus dilaksanakan seperti yang pertama dan saya sampaikan. Dan juga seluruh ASN harus mengerjakan tugas tersebut untuk mendukung kemajuan organisasi. Dan yang berikutnya aplikasi ISO 9001 2015 yang perlu dilengkapi adalah K3 keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Dan juga mengharapkan peran dari seluruh ASN sangat penting baik ASN dan PNS dan pemerintah sangat penting dalam memajukan sebuah organisasi atau pemerintah khususnya PPC di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian dapat kami sampaikan dan selanjutnya kami kembalikan ke masih terima kasih kepada sama-sama.